Lebih enak mana jadi pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN? Yuk, simak kelebihan dan kekurangannya sebelum kalian putuskan akan berkarir di mana. Selamat datang kembali para pemirsa setia di iNet Info. Selamat datang di channel yang akan membagikan seputar informasi dunia kerja dan lowongan kerja bagi kalian. Tapi informasi kali ini bukan seputar lowongan pekerjaan yang tersedia saat ini, melainkan informasi mengenai pilihan terbaik mana yang sebaiknya akan kita pilih antara menjadi aparatur sipil negara atau pegawai BUMN untuk berkarir nanti. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung di iNet Info dengan like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru lainnya. Seperti yang kalian tahu, rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS akan segera dibuka oleh pemerintah. Rencananya, pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka pada bulan Juni 2023 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, bahwa seleksi akan dibuka untuk CPNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja pada Juni 2023 mendatang. Sejalan dengan informasi tadi, ternyata BUMN juga nggak mau ketinggalan. Kementerian BUMN mengumumkan lewat akun Instagram resmi mereka @Kementerian BUMN pada Rabu 12 April 2023 lalu bahwa pendaftaran rekrutmen bersama BUMN atau FHCI BUMN akan dibuka pada 5 Mei 2023 mendatang. Karena waktunya sangat berdekatan dan biasanya kita tidak bisa mendaftar di lebih dari satu instansi, maka kita dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan akan mendaftar kemana atau akan berkarir di mana. Untuk itu, agar kalian bisa menentukan pilihan tepat, kami akan sajikan berikut informasi mengenai perbedaan aparatur sipil negara dengan pegawai BUMN. PNS merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Secara umum, PNS terdiri dari 3 jabatan, yaitu administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi. Pasal 68 menyatakan PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pengangkatan ini ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. PNS juga memperoleh fasilitas berupa gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan pengembangan kompetensi. Sementara itu, gaji setiap PNS berbeda-beda tergantung dari tiap golongannya. Berdasarkan lampiran peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, gaji pokok PNS golongan terendah adalah Rp1.560.000 dan golongan tertinggi adalah Rp5.901.000. Para PNS juga mendapatkan 5 jenis tunjangan, seperti tunjangan kerja, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan. Untuk tunjangan suami atau istri, PNS yang telah menikah maka akan mendapatkan hak tunjangan sebesar 5% dari perhitungan gaji pokok mereka. Sedangkan untuk tunjangan makan, untuk PNS golongan 1 dan 2, sebesar Rp35.000 setiap harinya. Peraturan pemerintah tahun 1997 nomor 7 juga menyebutkan bahwa setiap PNS yang memiliki anak akan mendapatkan hak memperoleh tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok, yang mana besaran tunjangan ini memiliki batasan maksimal 3 anak saja. Untuk tunjangan jabatan dan kinerja, biasanya akan disesuaikan dengan jabatan beserta golongan ASN tersebut. Sedangkan untuk pegawai BUMN, dalam PP nomor 23 tahun 2022 disebutkan bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pada BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku di PNS. Karena itu, tak ada aturan yang mengatur besaran pasti gaji pegawai BUMN, tapi berdasarkan atas kesepakatan dalam PKB. Menurut saya, kedua-duanya memiliki masa depan yang cerah, tergantung dari kualitas individu kalian masing-masing dan memanfaatkan peluang yang ada.
Pertama, sebagai pegawai BUMN, gaji yang didapat memang jauh lebih besar dibandingkan kebanyakan PNS. Di BUMN, gaji awal jika mengikuti sebagai manajemen trainee saja bisa mengantongi sebesar 6 hingga 9 juta per bulan. Selain dari jalur manajemen trainee, mungkin ada beberapa pintu lowongan seperti rekrutmen bersama yang akan dibuka pada Mei nanti. Berdasarkan penelusuran kami, ada beberapa perusahaan BUMN juga, khususnya yang bergerak di bidang pasar modal, bahkan berani membayar gaji per bulan untuk analis pasar modal di atas 10 juta per bulan untuk fresh graduate. Hal tersebut tentu disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan kita. Kebanyakan perusahaan BUMN juga sudah mempersiapkan sistem pensiun seperti PNS, tapi ada juga yang masih menggunakan sistem pesangon. Nah, secara singkat, berikut ini perbedaan antara PNS dengan pegawai BUMN. Karyawan BUMN bekerja untuk memenuhi kepuasan konsumen di sektor layanan yang bersifat profit. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor gaji dan fasilitas yang mereka terima termasuk tinggi. Sedangkan PNS bekerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat di bidang layanan publik atau non-profit. Kemudian yang kedua, karyawan BUMN digaji dari keuntungan memasarkan produk layanan berupa barang atau jasa yang disediakan. Sedangkan karyawan PNS digaji dari pajak yang dikumpulkan negara dari warganya atau dari publik. Kemudian yang ketiga, masa pensiun karyawan BUMN ada di usia 55 hingga 56 tahun, sedangkan PNS usia pensiun pada 58 hingga 65 tahun. Setiap karyawan BUMN memiliki nomor identitas yang disebut NIK atau nomor identitas karyawan, sedangkan karyawan PNS disebut NIP atau nomor identitas pegawai. Selanjutnya lagi, karyawan BUMN mendapatkan hak jaminan pensiun berupa pesangon dari institusinya melalui PT Jam Sostek, sedangkan karyawan PNS memperoleh hak dana pensiun melalui PT Taspen. Gimana? Kira-kira menurut kalian lebih baik jadi ASN atau pegawai BUMN sih? Yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kami juga akan terus update mengenai lowongan-lowongan kerja yang tersedia dari seluruh instansi dan juga perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.